human error, Pak. Satu, jadi kalau kita mau menemukan akar penyebab itu, kita kaitkan sama teori yang kita pahami. Coba kita misalnya gunakan teori domino, ya, bahwa setiap peristiwa kejadian kecelakaan itu yang mengakibatkan kerugian, pasti yang pertama itu disebabkan karena penyebab langsung dulu. Jadi dalam penyebab langsung itu ya ada unsafe condition mungkin yang harus kita identifikasi, dan ada unsafe actionnya. Nah, kira-kira unsafe actionnya seperti apa dulu? Ada nggak unsafe action daripada peristiwa tenggelamnya kapal Titanic itu? Perilaku di sana. Ada perilaku yang menjadi penyebab sehingga kapal ini nabrak gunung es. Pasti investigator yang melakukan investigasi waktu itu menemukan, oh, unsafe actionnya itu karena ini. Setelah ditemukan sejumlah faktor yang diduga kuat ada kaitannya dengan perilaku, berikutnya dia harus cari tahu apa unsafe conditionnya. Kira-kira unsafe conditionnya apa? Faktor lingkungan, ya ada, ya, karena lingkungannya memang di Samudra Atlantik itu dingin, ya, suhunya sangat tinggi, sangat apa lagi namanya, dingin ya, berarti suhu rendah, berarti suhunya sangat dingin. Kalau suhu dingin, potensial di sana pasti akan ada kita temukan gunung es. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam film itu, kalau kita mau mengacu sama filmnya, ya, unsafe actionnya itu karena kelalaian yang dilakukan oleh operator, ya, operator peneropong itu. Kan waktu diciptakan kapal Titanic itu kan waktu itu belum ada radar, ya, belum ditemukan adanya radar itu, belum menggunakan radar, sehingga masih manual itu, harus diteropong itu jalurnya. Ya. Di desain kapal ini memang ada di bagian depan itu tempat untuk meneropong, ya, kondisi laut, ya, tempat di mana kapal itu melaju. Nah, waktu itu kalau berdasarkan film yang kita nonton, ada kelalaian yang dilakukan oleh peneropong ini. Seharusnya dia fokus dalam meneropong, tapi dia fokus menyaksikan, ya, menonton percintaan yang dilakukan oleh Jack and Rose di bawah sana. Itu ya, Pak Heriadi nonton itu ya, ya, malah ya, sering diulang acting itu ya. Jadi ada kelalaian yang dilakukan oleh operator itu, sibuk menyaksikan percintaan yang dilakukan oleh siapa lagi namanya ini pemerannya, Leonardo DiCaprio dengan siapa lagi, Kate Winslet, itu ya. Tapi apakah itu semata-mata langsung bisa kita mengatakan sebagai penyebab utamanya? Belum. Kita harus cari tahu, ya. Yang penting kita sudah identifikasi, oh, penyebab karena kelalaian itu ada di sana. Dalam acting film itu, ya, jadi kapal ini adalah pelayaran pertama dan kapal terbesar dan tercanggih di zamannya, di masanya, ya. Jadi pelayaran ini di tanggal berapa ya, di tanggal 13, mulai pelayaran ini di tanggal 13 April tahun 2012, tenggelamnya pada tanggal 14, satu hari setelahnya. Nah, ada komunikasi yang dilakukan oleh pemilik kapal, pengusaha kapalnya di dalam kapal ini, karena ini pelayaran pertama, dengan kapten kapal. Ya, pemilik kapalnya bertanya, tanggal berapa kita bisa tiba di Amerika? Kapten kapal bilang hari Selasa. Bisa tidak kita bisa tiba lebih cepat satu hari dari jadwal yang kita tetapkan? Pemilik kapal bertanya, ini kapal kan ada 4 mesin,
apakah semua mesin ini sudah di-on-kan? Kapten kapal menjawab, kami hanya menyalakan 3 mesin. Kenapa tidak dinyalakan semua? Karena kami baru uji coba. Ya begitu, kata kaptennya. Jadi kami belum menyalakan semua karena uji coba. Artinya apa? Kalau tidak menyala semua berarti kecepatannya standar. Ya. Pemilik kapal berharap Titanic ini bisa tiba 1 hari lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan. Mau mungkin sejarah bahwa kapal Titanic itu bukan kapal sembarangan ini, gitu ya. Mau mendapatkan pengakuan sehingga diperintah, kapten kapal ini diperintah, ya, tambah kecepatan dengan memfungsikan semua mesin. Ya. Kalau kita lihat gambar kapal Titanic ini ada 4 cerobong asap, berarti di sana ada 4 mesin. Jadi dia waktu itu masih menggunakan mesin uap. Nah, akhirnya diperintah petugas operator mesin di bawah sana untuk memfungsikan semua 4 mesin. Tambah kecepatan itu. Akhirnya ditambah kecepatan. Meskipun ada informasi yang masuk bahwa akan ada badai es. Itu ada dalam film itu. Bakalan ada badai es katanya. Tapi tidak digubris oleh kapten. Dia masih terpengaruh dengan perintah daripada pemilik kapal. Fullkan knot kecepatan itu. Sehingga apa yang terjadi? Meskipun operator yang meneropong ini melakukan kelalaian, sebenarnya akar penyebabnya ini karena faktor kecepatan pengambilan keputusan dalam mengumpulkan kecepatan kapal Titanic ini tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan ya. Hanya semata-mata pengen mendapatkan nama ya, bahwa kapal Titanic itu bukan kapal sembarang, ini pelayan pertama yang membuktikan bisa tiba di kecepatan, tanpa memperhatikan di Samudra Atlantik itu banyak gunung es, tancap gas gitu. Teringat kasus meninggalnya Vanessa Angel, kecepatan mobil yang dikendarai oleh drivernya 190 km per jam, itu sempat di-upload ya, di Instagramnya. Kan gila, kecepatan 190 km per jam. Mungkin driver ini merasa nyaman dengan kecepatan itu karena mobilnya nyaman. Ada memang mobil itu dengan kecepatan segitu kayak kecepatan 100. Coba Anda tes mobil Ras Sportivo. Jenis Ras Sportivo saja kecepatan 120 km di tol itu terasa kayak kecepatan 60 km ya. 60 km per jam. Ya, padahal kecepatan 120. Saya pernah nebeng di mobil teman dari Bogor ke Jakarta lewat tol. Kalau saya lihat kecepatannya waktu itu 170, 180. Ya kadang 160, dari 160 naik ke 170. Saya tanya, sadar Ji, saudara ini kecepatannya 160. Nah, kami sudah biasa ini. Ya. Jadi kecepatan 160 itu betul. Itu ngeri itu. Nah ini saya minta mohon diturunkan kecepatannya. Ya, karena ada sentuhan sedikit itu langsung terpental itu. Akhirnya dia turunkan. Ya. Itu ngeri itu 140, 160. Ya, apalagi 190 yang dikemudikan oleh driver Vanessa Angel. Nah, kembali ke Titanic tadi. Seandainya kecepatan kapal ini seperti awal saja, ya hanya 3 mesin yang di-on-kan, boleh jadi kapal ini
tidak akan menabrak gunung es. Karena ini kapal sebenarnya sempat menghindar, ya, sehingga yang terkikis itu hanya bagian lambung kapal itu, beberapa meter saja terkikis. Tapi dari kikisan ini menyebabkan ya lambung kapal ini robek. Kena ya, dia robek, akhirnya beberapa kompartemen yang ada dalam kapal itu ya akhirnya terisi satu demi satu, terisi air, ya, mulai dari kompartemen paling depan sampai bagian tengah itu. Nah, seandainya kapal ini kecepatannya bisa dikendalikan waktu itu tidak sampai full, ya, bisa saya pastikan kapal ini bisa menghindari gunung es. Nah, kenapa? Karena kecepatan full saja sudah bisa menghindari, cuma sedikit, beberapa senti saja, ya, yang kena itu. Akhirnya dari peristiwa ini kita bisa menyimpulkan karena faktor kecepatan yang tidak bisa dikendalikan, sehingga akhirnya nabrak. Seandainya kecepatannya tidak secepat itu, ya, karena memperhatikan aspek cuaca, karena memperhatikan aspek lingkungan, ya, pasti bisa menghindari gunung es ini. Dengan kecepatan full saja sempat bisa menghindari sehingga dia tidak nabrak lurus. Ya, ada investigator juga yang menyatakan dalam hasil analisisnya jauh lebih bagus katanya ketika dia nabrak lurus daripada nabrak bagian sisi kanan kapal itu. Kalau nabrak lurus, bagian depan saja yang rusak, gitu ya. Tapi kalau nabrak seperti kejadian sebenarnya, nah inilah yang berhabis. Padahal kapal ini sudah dinyatakan tidak bakal tenggelam, seperti itu kan? Karena canggihnya katanya tidak bakalan tenggelam. Tapi apa yang terjadi? Ada komunikasi yang dilakukan oleh Ross sama kapten kapal dalam film itu. Kenapa sampai skocinya hanya sedikit? Kata kapten kapal ini tidak butuh banyak skoci karena sudah canggih. Ya, seharusnya jumlah skoci itu harus sebanding dengan jumlah penumpang. Inilah yang menjadi yang menyebabkan semakin banyak juga kematian di kapal itu. Dari 2.200 penumpang hanya 700 yang selamat, yang bisa diselamatkan oleh skoci. 1.500 kalau tidak kebagian ya sudah ada yang loncat bebas dengan kedinginan air yang luar biasa. Ada yang ikut tenggelam sama kapal ketika kapal itu patah sehingga tenggelam masuk ke dalam samudera. Jadi itu dari sejak peristiwa kejadian tenggelamnya kapal tadi ini ya tidak terulang tuh, tidak terjadi kembali tuh, tidak terulang peristiwa itu karena sudah ditemukan ya pengendalian daripada faktor-faktor dari peristiwa yang terjadi. Nah ini ya yang menjadi tujuan daripada analisa kecelakaan. Bagaimana teori-teori yang kita pahami kita gunakan dalam menentukan sejumlah faktor-faktor yang timbul daripada peristiwa kecelakaan. Oke, mungkin sudah lebih jelas sasaran pemahaman yang akan kita peroleh daripada materi ini. Bisa ya? Ada pertanyaan? Jadi nanti coba nonton satu kali film Titanic, ya buka YouTube terkait peristiwa kecelakaan GA152 atau peristiwa kejadian kecelakaan pesawat lainnya, itu dilakukan dengan proses investigasi yang ketat itu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak saya lanjut. Ya, saya buka chat dulu, mungkin ada yang mau bertanya. Oke, semua izin ke toilet silakan.